moha mamayu hayuning bawano swara dira jaranila lebur dening pangasturi. Nuwun-nuwun kawula nuwun rahayu-rahayu sagung dumadi, rahayu sagung sesami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekak awas, Pak. Dua tangan untuk ABK. Rahayu sagung dumadi, semua terselamatkan. Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah Romo Siga, beliau dari FKUB. Sedikit beliau rada ndek menawa ya. Nanti panjangin yang dialog. Oh, maksudnya waktu ini. Baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sedikit berarti 5 menit ya. Baik. Melaku bareng bangun Ponorogo. Sejauh saya mengenal Gus Dur itu dari bacaan dan pendengaran. Bacaan karena membaca buku, pendengaran karena 1000 hari haul Gus Dur kita adakan. Waktu itu saya tugas di Jombang 6 tahun, baru jadi pastor kira-kira 6 bulan, lalu diundang sama adiknya itu Gus Sola. Lalu saya punya teman baru, sahabat juga, Aan Ansori. Kita juga sama-sama di gerakan Gus Durian, lalu jaringan Islam anti diskriminasi, Jihad dia punya itu, saya hanya membantu. Lalu LGBT, lalu saya diundang. LGBT itu soal disorientasi laki ke laki, perempuan ke perempuan, perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Bagaimana pandangan Romo melihat hal itu? Waktu itu ya saya pikir ya sejauh dia orang ya harus kita hormati, lain tidak. Lalu pemikiran Gus Dur pertama, sejauh pengenalan dari pendengaran, datanglah waktu haul Gus Dur yang 1000 hari itu, Inaya, lalu ada komedian itu Palevi, lalu tokoh-tokoh agama datang ke Jombang dan diadakan di gereja, dan saya harus memfasilitasi itu ya jadi. Tetapi saya harus apresiasi malam ini dari beberapa itu ya ampuh semua ya. Dan duduk bersama di panggung ini ya baru kali ini saya diberi kesempatan. Terima kasih ya, untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi saya ini ruang damai, ruang kerukunan, ruang persahabatan, ruang persaudaraan. Jadi tanpa makan kita tetap bersaudara, tanpa minum tetap bersaudara. Kalau suguhan rokok ya rapopo ya. Iku angel. Dan ini berat, tantangan, karena kita bertengkar itu karena apa ya? Karena makan. Lalu yang dikambing hitamkan apa? Uang. Jadi kalau tidak ada transferan, Kang Jenggo, ya kudu mlaku iki. Mlaku bareng. Nah, mlaku bareng iki rumusé ning situ. Komitmen. Sikil kiwa karo tengen gak tahu janjian, tapi sok mlaku bareng nyonggo awake lan pikirane. Asik, pas. Lagi yang pemikiran Gus Dur. Mlaku bareng kunjungan. Tahun 96 mengunjungi Romo Beni di Situbondo. Waktu itu selesai, waktu itu terjadi kekerasan. Jadi gereja dibakar. Lalu tahun 1999 Gus Dur menjadi presiden. Tanggal 27 Desember.
di Gelora Bung Karno kalau itu. Dan dia menyapa untuk memberikan ucapan selamat Natal. Lalu ada inspirasi lagi bahwa di budaya Tionghoa Konghucu naik jadi satu agama yang diakui oleh Indonesia. Meskipun terlambat, tetapi sebenarnya sejak semula itu ya kita sama, berhak untuk beriman, berhak untuk punya kepercayaan, dan berhak untuk diakui agamanya masing-masing. Lepas dari itu kekerasan, lepas dari itu melukai hati orang, lepas dari itu berat ini akut sekali kalau kita membiarkan itu terjadi. Maka undangan di satu panggung atau di satu taman atau di satu pondok ini menjadi kekuatan. Maka saya senang bukan karena saya difoto atau di video, bukan itu, tapi saya senang bahwa Anda memfoto, memvideo dan itu diviralkan begitu. Sehingga Ponorogo ini yang sudah terang menjadi benderang, yang sudah bergerak lalu menggerakkan orang, yang sudah hidup. Nah, ini tugas panggilan, memberi rezeki supaya hidup yang kita punya ini juga diambil menjadi kekuatan untuk kehidupan yang lain. Maka Mak Iyahan ini atau panggung ini, lalu Sarasean ini ada di Ponorogo, ada di Madiun tadi disebutkan. Ya kalau perlu berebut, kapan nenggonku, nah, itu kekuatan. Baik, saya janji 5 menit kurang 1 menit. Pemikiran Gus Dur lagi. Yaitu kunjungan, dan itu menurun ternyata di istrinya. Jadi waktu buka bersama begitu kunjungan ke Jombang, selalu saya minta untuk dijadikan tempat buka bersama dengan maksud simbolik, tanda atau penanda bahwa Jombang yang sudah toleran itu akan semakin dikenal oleh banyak orang. Dan adanya ruang itu mengalir di banyak teman, dan itu juga saya hidupi. Saya pindah ke Sidoarjo, ada acara Gus Durian, saya ikut dan diundang dan masuk dalam grupnya itu. Itu sudah menurut saya itu keterbukaan. Tetapi itu tidak boleh hanya berhenti di kalangan orang tua, dewasa, tapi harus menurun di kaum muda. Di Jombang saya buat juga untuk yang lintas iman. Lalu di Sidoarjo juga ikut. Lalu di Surabaya bahkan, nah ini tugasnya, harus berani mengintervensi kebijakan pemerintah dan pemerintah ikut ambil bagian. Meskipun toh tanpa harus diperintah, dia harus melakukan itu. Lalu waktu itu wali kotanya Pak Eri meminta untuk membentuk forum di tingkat kaum muda dan saya ikut di situ. Lalu kita buat tiap tahun ada kaderisasi anak muda lintas iman. Itu yang bisa saya sharingkan dan semoga ini menjadi sambung rasa bahwa tidak hanya di Ponorogo tapi di tempat lain juga terjadi. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada satu lagu dulu ya. Lagunya apa terus nih sih. Maaf ya, ini saya lempar kepada audiens untuk 1 pertanyaan saja atau 2 pertanyaan, tidak boleh tidak, tapi ini sudah ada yang bertanya kepada saya. Ini bagaimana pandangan para tokoh agama, apakah atas nama humanisme, ya atas nama humanisme, pemikiran Gus Dur atau ajaran Gus Dur, maka kelompok apa ini?
agnostik ya agnostik boleh perlu dilegalkan atau tidak. Nah, ini pandangan dari para tokoh agama. Saya minta dari siapa dulu? Dari atau satu lagi. Ya, Gus Legi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung di sini para tokoh agama semua ngumpul, kalau paling PR, Pak. Kowe iki sapa ngekei PR yo? Mumpung mawon. Kesehatan. Tadi yang disampaikan Mas Jinggo, saya WA ke Mbah Jinggo. Kita kemarin disuguhi berita bahwa MK baru saja menolak gugatan untuk melegalkan kelompok agnostik. Kelompok agnostik itu, nopo agnostik itu? Mengkilek jenengan tanglet Mbah Jinggo, mesti boten Pak. Agnostik itu bertuhan tapi tidak mau beragama. Bertuhan tapi tidak mau beragama. Dan itu mungkin Romo Bowo juga sedikit banyak, saya yakin juga ikut memetakan. Di Ponorogo komunitas seperti itu sudah mulai banyak, mulai menjamur. Nah, karena ini juga dalam rangka haul Gus Dur, salah satu yang saya ingat ajaran Gus Dur yang paling substansial adalah humanisme. Maka pertanyaannya kagem poro-poro tokoh agama ini, apakah atas nama humanisme orang yang tidak mau beragama itu perlu dilegalkan? Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Gus Legi. Ini sekretaris PCNU. Mungkin satu lagi. Oke, Bapak Yanartib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara konsepsi mudah ya, bicara Ponorogo hebat bermartabat itu mudah, tapi aplikasinya kan panjang. Kita ini sangat mudah, bener Gus Rohman itu, kita ini sangat mudah tercapik-capik dengan suudon masing-masing, potret masing-masing, sehingga bertengkar di wilayah masing-masing. Memahami sesuatu dengan dinamisasi pemikirannya sendiri-sendiri, dan itu berbahaya. Apa kemudian formula yang bisa ditawarkan oleh Sugeng Rawuh, kawan-kawan les bumi saking Magetan, Gus Tawaf, mugi-mugi putra jenengan enggal dangang enggal sehat. Monggo Mbah, pinarang inggil Mbah, pinarang inggil Mbah. Monggo Mbak Zainal, niki sesepuhnya Mas Legi, sesepuh kita bersama, panjang yuswa, sehat. Monggo. Kula terus niki. Jadi cita-cita besar Ponorogo menuju hebat bermartabat itu dengan banyak warna yang kita Gus Tawaf. Sampeyan bagian ngomong ya. Nah, bagian ngomong ini kan bagian nangarep ini. Yogone gerah dibelani meriki. Ini sudah 2 kali ke sini, tadi tak ajak ngangkat panggung nih. Bagus. Formalisasi apa yang ditawarkan kepada kebijakan rayu, kepada masyarakat, kepada sesama pemeluk agama masing-masing, kepada antar umat beragama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, stabilitas bernegara, supaya kita membangun bisa cepat, bisa seirama. Karena dengan potret yang kita punya, jangankan yang ngapunten,
Jangan kita bicara dengan agama, tentang agama. Kita cukup bicara pilkada saja sudah terbelah-belah. Dan kita sudah terbiasa dengan itu. Maka betapa nek kula kagungan angen-angen betapa hebatnya Mbah Katong golong-golong pendukungnya Suruh Kubeng yang saat itu bertarung jiwa raga ditundukkan dan kerso bangun Ponorogo. Enten sing nyebut di awal Pronorogo, ada yang nyebut Ponorogo. Kalau istilahnya Gus Rohman, Pono ki ngerti, rogo ki awak, man arofa nafsah fakot arofa roba. Wong sing ngerti awake bakal insyaallah ngerti sangkan paraning dumadi. Kula estu nyuwun dumateng para-para Romo Bowo, Gus Rohman, Mbak Isma, formula apa yang jenengan bawa agar kami kita semua sebagai rakyat Ponorogo saged guyub rukun aman tentrem bangun bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kagem Gus Toaf dari Les Bumi Kabupaten Magetan, Yai Zainal sesepuh saya dan kemudian saya. Untuk ini jawaban dari pertanyaan Gus DG tentang orang yang bertuhan tapi tidak beragama dan sebagainya tadi, kelompok ini dilegalkan atau tidak dan bagaimana, monggo Romo Siga dulu ya. Terima kasih. Ya, saya satu ketinggalan dengan informasi itu, tetapi pandangan itu lebih pada bagaimana orang mengedepankan soal pengertian pengetahuan yang ada dalam dirinya. Lalu dalam formal tidak. Kalau saya kembalikan yang di awal, apakah kita tidak suka kalau orang berpandangan beda dengan kita? Itu. Lalu legalnya itu kan mengarah pada agama. Nah, sedangkan agnostik itu kekuatannya itu pada pengetahuannya. Dia tahu bahwa ini benar, ini benar, ini benar, tapi hanya sebatas itu. Itu yang singkat yang bisa saya sharingkan. Terus itu masuk dalam lingkup ruang di tengah masyarakat kita. Saya kira dulu itu hanya berada di wilayah pengetahuan akademik begitu ya. Tetapi sampai pada penghayatan, saya baru tahu ini, baru dengar ini. Itu saja yang bisa saya sharingkan ya. Terima kasih. Lantas Gus Rohman ya, Gus Rohman, pandangan Gus Rohman tentang agnostis. Nggih, matur suwun Mbah Jinggo. Ngeten rencang-rencang terkait agnostik ini sebuah fenomena yang lumayan harus kita ketahui bersama-sama, bahwasannya sebenarnya begini loh, agama itu adalah kuli, agama itu sudah paket lengkap, sedangkan toleransi, perdamaian dan lain sebagainya itu adalah juz'i sifatnya, itu adalah bagian daripada agama. Jadi ketika agnostik kemudian mempercayai adanya Tuhan tapi menganggap agama sebagai penghambat kebebasan, maka kebebasan seperti apa yang kemudian ingin diharapkan? Karena agama ini adalah kuli, agama ini sudah menyeluruh paket lengkap, ada perdamaiannya, ada toleransinya, ada kebaikannya. Al-insan itu adalah abdul ihsan, manusia itu sesungguhnya adalah orang yang sangat sekali condong pada setiap kebaikan. Kita berbicara manusia, al-insan itu adalah abdul ihsan. Sudahlah, orang seburuk apapun, track recordnya sekelam apapun, ketika kemudian dia beranjak memperlihatkan kebaikan-kebaikannya, pasti dia akan sangat mudah kemudian diterima oleh orang lain. Maka ketika kebaikan, perdamaian, toleransi ini dianggap sebuah keutuhan yang satu, ini adalah sebuah pemikiran yang kurang tepat saya rasa. Karena agama itu kuli, menyeluruh, paket lengkap. Sedangkan
toleransi, saya ulangi lagi, perdamaian, kebaikan dan apapun yang ada di lingkungan kita itu sifatnya adalah bagian juz'iyun, itu adalah bagian daripada agama. Jadi saya kira ketika agnostik ini kemudian digemakan menjadi masyarakat luas, saya kira ini akan sangat liar sekali, walaupun kemudian tadi juga disinggung oleh Mbak Yai Nartib, kita ini sebenarnya cukup dengan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Akan tetapi untuk mencapai derajat faqad arafa rabbah, kita mengetahui diri kita, kemudian bisa mengetahui Tuhan kita, wasilahnya, jalannya, lantarane iku nek gak nganggo agama kon piye, ngoten Mas Dulur. Apa kemudian berita-berita, kabar-kabar yang bisa membawa kita mencapai kepada Tuhan kita, mencapai kepada yang kita percayai? Apa kemudian yang bisa membawa? Angan-angan, impian, wangsit kemudian, oh mboten saged, tidak bisa. Karena ad-din itu adalah nasihah. Maka kemudian berislam secara kafah, beragama secara kafah, itu sebenarnya bukan kafah itu dimaknai kemudian harus seperti pelek, kemudian berjenggot, kemudian bercingkrang. Oh mboten. Karena berkafah itu adalah manajemen kolbu, ahwalil kulub. Itu adalah membatasi polai ati ini awai dewi ini. Karena hati ini akan terus pola, mukol libal kulub terus bergejolak. Ketika ahwalil kulub, pergerakan hati kita, polai hati, pecicilane hati ini tidak direlkan dengan wasilah-wasilah yang membawa kita pada arafah rabbah, mengetahui ketuhanan, maka tidak akan mungkin bisa tercapai. Saya kira ngoten Mbah Jenggo untuk menyikapi diagnostik, agnostik ya, agnostik yang mulai digaungkan kepada generasi-generasi, terutama Gen Z yang mungkin mulai sangat berbahaya, karena tanpa ada alakoh-alakoh majelis ma'iyahan ini sangat susah kemudian mereka untuk kita pancing secara perlahan bisa mengetahui tentang perjalanan atau risalah yang sudah diwariskan oleh para sesepuh-sesepuh kita dulu. Kadang juga jangan terlalu berlebay. Jangan terlalu berlebay artinya begini, kita oke lah, kita bertoleransi, kemudian kita saling perdamaian kemudian, tapi rel yang kita bawa tetap harus pada jalannya, pada harus apa yang didauhkan oleh para ulama-ulama kita dan mungkin para sesepuh-sesepuh agama kita masing-masing. Maka jangan kemudian dicampur adukkan, kita kemudian terlalu berlebay, nyuwun ngapunten nggih. Kadang juga saya kurang tidak cocok sekali ketika menggaungkan perdamaian toleransi terlalu berlebay dan bertameng atas nama Gus Dur. Karena saya kira jalan yang beliau tempuh tidak terlalu mencampur adukkan sehingga melenceng dari relnya. Itu yang perlu kita ketahui. Ngaten, matur suwun Mbah Jenggo. Selamat datang juga untuk santriwati dari Subulun Najah, Magetan. Tepuk tangan untuk pondok suku juga. Ini pondoknya Yai Zainal. Bila saya suwan saya mungkin delok ndiki ngono lah, ora delok nggih. Oh ndiki apa? Ndi santrine. Enggak. Betul nggih. Betul nggih sowan kok. Ini santriwati dari Sebelum Najah, Kedung Panji, Magetan. Selanjutnya, Jatiswara. Romo Bowo dulu nggih. Monggo Romo Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu waras wiris. Apa Mas Cinggu mau? Agnostik dari kata gnostik, Yunaninya itu pengetahuan. Jadi kalau ditambahi ag berarti tanpa pengetahuan. Di urip tanpa pengetahuan itu duduk menungso. Arepe dilegalno piye? Ojo. Agnostik itu melahirkan skeptisisme.
itu ada di wilayah Eropa, tepatnya di Inggris, Skotlandia dan seterusnya. Itu mergo gak percaya wong sing beragama itu. Wong ning Jawa iki keyakinan iki agnosis iki gak ono ning Jawa. Keyakinan, kepercayaan, agama, ageman ora duweni agama iki ya wong wudo. Telanjang bulat wis. Yo kemaluannya yo. Makanya dikai ageman supaya wong morale apik. Moral ya saka pengetahuan. Pengetahuan iki apik, iki elek. Nah, wong sing ora iso bedakno iki apik, iki elek iki itu tanpa pengetahuan. Nggih, Yai. Apik, elek. Wong sing ora iso bedakno iki apik, iki elek iki iku ora duweni pengetahuan. Nah, paham agnostisisme yang dia boleh begini. Gusti Allah itu ono, ora ono, aku ora peduli. Betul. Mengko yen Gusti Allah ono, duduhno aku, wujude iki kaya apa Gusti Allah? Ini kan sudah berbeda dengan keyakinan. Empirisme, bukti konkret yang dia lihat adalah manusia-manusia zaman itu yang beragama justru melahirkan moral-moral yang merusak peradaban. Karena itu urusan sosial politik. Sehingga agama di Eropa itu lekat sekali dengan politik. Negara karo agama campur dadi siji. Ini Indonesia aja nganti koyo ngono. Sekalipun di Indonesia itu falsafah pertama itu orang berketuhanan. Artinya orang berketuhanan itu orang pasti akan memiliki keyakinan menyembah Tuhannya dengan dalil-dalil aturan rokaatnya atau aturan liturgi peribadatannya itu sesuai dengan yang diajarkan turun temurun. Gereja Katolik itu kakean liturgi, kakean peribadatan sampai bingung. Gereja Katolik itu kan kakean macam-macam. Ketika di Eropa dulu gereja itu bersama-sama dengan politik menjadi kacau balau. Zaman biyen Romo entuk rabi yai, tapi saiki gak entuk. Ojo nganti ngono. Zaman biyen. Iki nasibku dari Romo ngono. Nasib. Nek biyen entuk. Apakah ini bukan pengetahuan? Ini pengetahuan. Tapi bagi orang agnostis itu gak penting, ngono-ngono kuwi gak penting. Kalau itu dilegalkan, itu wujudnya kaya apa? Kira-kira urip bareng, mlaku bareng karo kancane dhewe wae skeptis kok. Itu agnostis. Karena dia lalu mempunyai anak-anak keyakinan itu sampai pada penghayatan personal yang sampai pada terapannya perennial, terus paganisme, terapan-terapannya jebule yang goleki sing disebut pengada pusat zaman peradaban dunia itu siapa. Dan karena dia skeptis maka dia tidak akan pernah ketemu. Beda dengan orang keyakinan.
Orang yang memiliki keyakinan kalau mau mencari sesuatu dia pasti akan ketemu. Misalnya wong golek surga, kira-kira yang dilewat di lek teologi gak iso mlebu surga. Sing tak omong iki umang senimu iki iso mlebu surga, soalnya gawe ayame ati wong. Nek teologi kan rumit. Gusti Allah digambar noro-norono sampai ora lali dalane mlebu surga iki sing kaya apa. Nah, tapi orang yang memiliki keyakinan dia iso matek itu menuju satu titik di mana dia aku kudu nglakoni iki. Lek surga iku apik, ya aku kudu nglakoni apik. Ora mungkin wong Allah mlebu surga. Wong apik iso Allah sak terus. Ning wong apik iso Allah, iso apik man. Ning wong Allah iso apik, iso luwih apik. Nek sing Allah sak teruse Allah. Iku yo ono, musuh iku. Macam-macam. Nah, di zaman Epikuros itu sudah di Yunani itu sudah mencari ini loh, pengetahuan ini loh. Pengetahuan itu bisa jadi untuk menata hidup bersama, bisa jadi menata diri sendiri, sing diarani mawas diri. Menata hidup bersama itu duduk komunis. Komunis ini iso ngene, bojomu bojoku. Duduk komunis. Menata hidup bersama itu kesejahteraan bersama. Misalnya ngene. Iki mau karo Abdurrahman iki. Ning ini pondok ini kira-kira cabange NU ono piro 200. 200 sing di forum ke. Terus kira-kira bantuannya saka pemerintah apa? Iku beda-beda. Sing menurutku pondok sing sugih-sugih iku ora usah dikai bantuan. Kudu bantu sing cilik-cilik lah. Iki pengetahuan menata hidup bersama. Tapi wong subsidiaritas, solidaritas itu angel. Nek aku sing dadi bupati misalnya, ana 200 ya rata lah. Asas pemerataan. Setahun pisan orang ngurangi anggaran kan ngono. Ringan. Nah, hal yang demikian terjadi karena ingin menata hidup bersama. Tapi kalau ada kepentingan itu wis duduk mlebu ngene tata hidup bersama itu. Karena hidup bersama itu yang program pemerintah yang bagus, yang semoga dikawal itu adalah makan gratis itu, bergizi. Iku tenanan lek dituruti yo generasine dadi apik. Iku harapan. Nah, harapan itu tidak bisa mengecewakan. Itu bahasane Latin spes non confundit. Harapan itu tidak pernah mengecewakan. Lek keinginan pasti akan kecewa. Karep. Tapi kalau harapan itu pengajeng-ajeng, pengarep-arep itu teko gak teko sik diarep-arep. Kalau harapan itu membuat orang kecewa, keliru. Misalnya bumi ini harapannya dadi banom. Yang orang dadi banom, ya aja kecewa. Ngono lho. Iki harapan. Nek keinginan ini mesti kecewa. Nah, aku kepengen iki aku sapa ngono. Aku iki sapa? Aku kepengen. Aku duweni wewengkon ora, aku duweni peluang tidak. Saya pernah ketemu dengan Gus Dur itu 3 hari dan mondok di Banjur itu, ketemu Goro-Goro Mustafa itu. Terus aku kan ngomong Gus Ponorogo itu dalane bupatinya waktu itu Muhadi. Saiki Giri winginane ketemu aku. Dia ngomong, "Wis to Romo tak sret lho." Yo, tanteni. Bupati ini kurang wani,
waktu itu dia. Terus Romo aku didongakno. Loh, kok aku sing ndongakno? Kamu kok dongane Romo mandi? Terus aku ya njaluk donga Gus Dur. 3 hari di sana itu mau ngrungokne wong ngaji, ten ayem aku. Wong ngaji. Ayem terus dolanan karo santri-santri ngrungokne kuliah subuh. Padahal sing kayak kuliah ya Romo-romo saka Jakarta. Aku Romo ngrungokne Romo kayak kuliah. Waktu itu dan tanpa ada apa, karena kalau ketika kita mempunyai tendensi terhadap sesuatu hal, yo siap-siap gitu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu kalau tidak terpenuhi jangan kecewa. Tapi kalau saya berharap seperti malam hari ini, saya berharap ada sesuatu yang bisa untuk teladan gitu. Melaku bareng bangun Ponorogo hebat. Apa sing mau dibangun gitu loh. Apa nih sing arepe dibangun? Mau lagune iki mau. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang. Iku sakjane nek menurut kitab Yahudi. Saka kitab Isaias dan kitab Yahya ini zaman samono sing jenenge Yahya utawa Yohanes Pembaptis iku nguwuh swara ning padang gurun iku gumuk-gumuk padha ratakno tanah-tanah jeblong iki padha urukan kanggo dalane pangeran. Dalane pangeran. Pangeran iki sapa? Gusti. Si Allah kuwi sing meh liwat dalane menungso. Nek wong agnostik gak apa iki ngono to. Gusti Allah kok liwat dalane menungso. Lah, dalane Ponorogo ora dilewati. Lewati sing ngliwati dalane Ponorogo sapa? Menungso sing ngabekti nyembah ing Gusti. Lho, iki yo dalane wong sing nduweni keyakinan ana ning Gusti Allah, makane dalane dandana dhisik. Sret. Iku gara-gara lagu ki lho. Aku kelingan iki lagune ya yo. Mergo pangeran iku mbutuhne dalan sing lurus kanggo uripe manungsa. Mergo uripe manungsa iku ruwet, dalane ya ruwet, jelimet, akeh sing terjaring pinjol, akeh sing terjaring kakek Zeus Lot. Judol iku dalane wong ruwet, dalan lurus, dalan sing berlubang-lubang. Masih jeglong itu jeglong kadang waktu itu. Nah, awake dhewe kabeh iki mlaku bareng iku gawe dalan lurus iku lho kanggo urip bebrayan, urip bareng, urip teng masyarakat menika. Kan Mas Jenggo. Terus aja boleh kalau agnosis ku dalane kabeh jeglong-jeglong Ponorogo ngono lho. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Romo Bowo. Semua sudah kangen Romo Bowo ya. Ya ini sudah jam berapa Romo Siga? Jam 11. Oh iya. Untuk satu dari Ngawi, tadi kata Dalang Pur untuk kudu misuh dulu ya. 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 Saya kudu tok lho ya. Saya kudu misuh tok, ora oleh misuh. Saya kudu misuh. Harapan. Sebejo ngantuk sik, bareng kuwi engko terus maneh. Sekedar saya tadi langsung ditodong nyanyi Gus Dur tanpa pariwara, langsung Gus Dur piye bidus. Sebelum saya melanjutkan dengan lagu Beling, karena Beling itu juga salah satu
sedikit sifat dari Gus Dur. Beling dalam berpikir. Beling dalam berpikir itu artinya kadang-kadang dia berada di luar kelasiman. Nah, Gus Dur ini menurut saya seperti yang saya nyanyikan, lalu lagu itu sekarang viral kembali, disebut lagu Agomo. Judulnya Gus Dur Pendekar Rakyat, tapi kalau orang minta di panggung-panggung itu Agomo itu. Agomo lagu apa? Ternyata intinya di Agomo ngayomi jagat raya. Gus Dur itu benar-benar melaksanakan, mengamalkan rahmatan lil alamin, bukan sekedar rahmatan lil muslimin. Dan itu berarti juga bersesuaian dengan Bhinneka Tunggal Ika. Gus Dur adalah pengamal Bhinneka Tunggal Ika yang sangat konsisten. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tan ono dharma mangruwa, wakeh macem-macem tapi tunggal. Tan ono dharma mangruwa, tidak ada kebenaran bercabang. Kebenaran itu tunggal. Kalau kita masih punya keyakinan bahwa Tuhannya agama lain itu bukan Allah, berarti tauhid kita perlu dipertanyakan. Bahwa Tuhan sana Tuhannya beda, Tuhannya beda, itu dalam hati, artinya dalam hati kita sama-sama mengakui Tuhan itu banyak. Tapi ini saya tidak lagi bicara soal itu. Saya hanya mengomentari apa yang saya rasakan dari Gus Dur. Gus Dur itu bukan hanya seorang yang toleran, tapi seorang yang sangat berempati. Sehingga dia tidak hanya membiarkan teman-teman Nasrani untuk memperingati Natal, tidak hanya membiarkan, tetapi juga tahu apa yang diperlukan. Misalnya butuh keamanan, tidak cukup dibebankan pada pihak keamanan Bapak Polisi maupun Pak TNI, tapi bansernya juga disuruh jaga. Itu dalam rangka empati, tidak sekedar membiarkan, tetapi apa yang dibutuhkan. Oh, butuh pengamanan, oke, dibantu pengamanannya biar mereka bisa beribadah dengan tenang. Itu saja sebetulnya batasannya. Lebih dari sekedar toleransi, tetapi adalah pengertian. Itu makanya, tapi jangan khawatir bahwa Gus Dur memang agak beling, jadi kadang-kadang bicaranya nyeleneh, makanya saya ketularan membuat lagu Kudu Miso. Tetapi satu hal, kenapa bapak saya itu seorang tentara, Pak Le saya juga tentara, tapi Pak Le saya itu agak beling. Jadi sering nekani dadu dari duit gitu, memang itu oknum, dan itu menjadi beban dan pertentangan dengan bapak saya yang kakaknya. Goro-goro kowe tentara itu yang celoneh, kayak gitu. Sama juga saudara-saudari kepolisian, wih nek konson atau oknum yang nakal, ya susah untuk ini menjadi beban moral tersendiri. Nah, kebetulan keponakan saya, jadi anaknya bule, anaknya banyak juga yang jadi polisi, dan ada yang nakal. Setelah saya bikin lagu Kudu Miso itu, mereka mulai menarik diri, tidak lagi nunggoni wong bandar dadu. Isin kritik ponakane gitu. Itu jadi kritik yang kita sampaikan, kalau kita itu tidak punya kepentingan apapun, apalagi kepentingan karena kebencian atau apa ya, kita murni aja kritik supaya semuanya menjadi lebih baik. Mana yang nakal ya memang harus ini, itu saya kira itu harapan tadi, harapan, dan semoga ini dipenuhi. Ke depan kita selalu berdoa begitu. Dan Kudu Miso ini punya sejarah. Saya sebelum membuat lagu Kudu Miso ini juga sudah berdoa sekuat tenaga, semoga lagu ini tidak salah. Walaupun misuh, kadang-kadang saya misui itu kan karena kagum. Wah,
Mas iku diajak saiki sugih. Lho. Kan karena gumul gitu loh. Mas Jinggu iso nyewoson sak menembane terop, sak menembane. Itu kan karena kagum misalnya. Wah, diajak Jinggu sugih saiki. Beda dengan dajuk iki kan beda. Itu misuh murni dengan misuh kagum. Misalnya wah, diajak saiki bojomu wayu men lho. Nah, itu kan beda kan. Misuhi karena kagum cantiknya itu aja awal dari ini. Semoga kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kudu misuh ya. Foto gagasan lelakonku iki ra ono senenge susah tak temone olah ngalih gawean kabeh ra nate mundur dino isine mung kudu bisa hey Allah. Nyoba garap sawah tinggalane wong tuaku, gumunku saben tandur rego rawe dhuwur, bareng tiba panen rego gabahe medun. Kabeh modal utangan ora bisa kesaur, oh acur. Sawah tak dol murah, aku nyicil angkodes nyopir. Lagi nyopir seminggu, rego bensine ngentes. Tarif tak undake, penumpang grundel wae. Kerep telat oli, rusak ring sak metale. Oh, kere. Motor ngangkrak ning bengkel, ra bisa ogel-ogel. Rasane uripku mung kari tekel-tekel. Nyepireng kuburan golek tembusan togel. Nomor ngeblong terus aku tambah dedel duel. Oh, astagfirullahaladzim. Dalan wis buntu, aku nekat bandar dadu. Durung ana sing ngudu, keamanan wis jaluk sangu. Ana oknum tentara, pariku ana oknum polisi adiku, bukaan bingit-bingit. Wes kerep tak amplopi, bareng prairanya ngoni, aku diseret nyambui, diganjar hitung stasi, miso sajrone ngati, dan lain sebagainya. Matur suwun, nyuwun pangapunten Bapak TNI dan Pak Polri, lagu ini
hanya karena cinta saja. Ingin kita punya puisi yang harapannya ke depan menjadi sangat lebih baik lagi, juga teknik kita, intinya kita bernyanyi karena tresno. Hanya itu saja. Mengatakan sampun. Matur sembah nuwun. Kalau tangan untuk Angkur. Ya ini juga menciptakan lagu Bumi Ponorogo juga ya. Tapi sebelum itu dulu saya sebenarnya mau membuat barisan kudu miso ya. Untuk Kabupaten Madiun siap? Siap, monggo. Terus untuk bulan depan juga Kabupaten Madiun nggih, Februari. Monggo untuk person Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah nderek sing ngajeng kemawon. Mas Inggu, terima kasih. Sampai gak ada provokasi, iso apa? Ini gak kayak gini ya. Oh, sugih gitu monggo dari ngomongnya. Sebenarnya gak kayak lagu Sugih Semalang loh ya. Oh, gak. Dek wau aku ngapek masak wis masakne bunyai. Bunyai Sunartip itu. Alhamdulillah. Jadi sayang banget loh nang kabeh budak mau. Boleh. Nggih, matur suwun wekdalipun malam ini Madiun Kabupaten mau mempersembahkan sebuah puisi dari sahabat kita, rekan kita, Nek Resbumi, kakak kita ya. Kakak Resbumi Madiun, ini Ngawi yang saya hormati, para rombong, para pendeta yang kami hormati, para gus, para yai, sesepuh dan kasih kawula hormati. Puisi dari Mas Wileski ini, beliau seorang penulis sastra yang sudah melanglang buana sampai ke Asia. Ini yang pakai baju kotak-kotak ini, boleh Mas Wileski membawakan sebuah puisi. Karena bagaimanapun juga sebuah puisi itu sebuah mantra ya. Munculnya dari imajinasi, dari kontemplasi. Perangan Mas. Sini Mas Wiles. Langsung perform. Kalau yang Ponorogo malah lu semua Madiun Saya Ponorogo malah lu semua Madiun. Ini nanti pakai musik, tapi musiknya bukan musik yang asli ya. Fokus ke puisi. Jadi ini ya ini didampingi PCNU juga saya. Mas Rosidin yang pakai bass. Jadi Mas, beliau ini terus mendampingi saya, Resbumi. Beliau ini seorang sekretaris PCN Kabupaten Madiun. Aplaus yang mantap untuk beliau.
kita lagu yang dulu pernah kita nyanyikan bersama. Bait-baitnya sederhana. Jangan tanyakan dari mana asalmu, jangan tanyakan siapa yang kau sembah. Tanyakan, apakah kau haus? Apakah kau lapar? Apakah kau haus? Apakah kau lapar? Lagu itu kini hilang. Kita menggantinya dengan paduan suara yang memuja dinding-dinding kesombongan. Kita memuja dinding kesombongan dan pintu-pintu yang terkunci. Suara kita seperti belati yang membelah udara, yang memisahkan kita. Dalam mimpiku Gus Dur berkata, dengan nada yang tak tinggi, tanpa panggung besar, ia bernyanyi di trotoar, di masjid-masjid, di gereja, di wihara, dan di hati mereka yang mendengar. Ya, mungkin lagu itu bukan hilang. Lagu itu bukan hilang. Mungkin kita yang lupa bagaimana cara untuk mendengarnya. Mungkin kita lupa cara untuk mendengarnya. Makanya aku mau bulet ketika seremonial dipanggil Lesbi Madun mana? Bulet ya di panggung di masjid. Saya tuh mungkin gue sudah enggak nopo gitu loh. Jadi alhamdulillah beliau ini aset kita. Aset Mas ya? Karyanya sudah banyak sekali dimuat di beberapa majalah. Ya alhamdulillah kemarin dimuat di majalah nasional Mas ya. Ini pemurni karya beliau, banyak sekali sastra-sastra beliau sudah tercipta, puisi-puisi beliau. Tapi yang terakhir ini tadi puisi judulnya Mas? Lagu yang hilang di antara kita. Lagu yang hilang di antara kita. Nggak perlu dikomentari, cukup direnungkan. Karena puisi itu sebuah mantra, sebuah doa, ungkapan perasaan, harapan, Romo ya? Harapan. Terima kasih, Madun, lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Lesbumi Kabupaten Madiun. Oh iya, untuk rutinan Matraman untuk bulan depan di Kabupaten Madiun di malam Sabtu terakhir ya. Selanjutnya Gus Tawaf nopo? Santriwati puisi Gus Tawaf. Karena nanti setengah 12
Keambengan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam. Sehat semua ge? Sehat ya. Alhamdulillah untuk pembuka saya derek yang ngajeng. Mohon maaf tadi sangat terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk tobat gitu ya. Alhamdulillah. Ini dengan banyak ujian, jadi mau berangkat ke sini itu anak tidak bisa ditinggal. Jadi panasnya, demamnya tinggi. Tadi tidur saya langsung ke sini dan ini sudah bangun. Semoga dengan doa panjenengan sedoyo mugi-mugi dipun paringi sehat. Saya ingin menyampaikan tulisan saya tadi siang sebelum saya ikut ngangkat terop tadi. Itu nganter anak saya yang santri ini kena musibah, kena tawon masuk di telinga. Jadi terngiang di warung kopi. Jadi ternyata coretan-coretan itu bisa muncul dimanapun. Kadang di ngapunten di WC juga bisa keluar gitu. Tapi ini di warung kopi. Jadi kan alhamdulillah tidak menjijikan itu. Yang jelas yang menjijikan itu kita karena ketidakadilan kita dan kebodohan kita. Siap Mas? Tentang Gus Dur gitu. Karena ini masih tentang Gus Dur. Apa haulnya Gus Dur. Sejarahmu terukir di dalam sanubari, masih terngiang di telinga kami, bahwa engkau masih ada Gus Dur. Gus Dur. Banyak orang mencela karena melihat fisikmu saja Gus Dur. Akan tetapi engkau adalah sinar yang memberikan cahaya hati kami. Engkau dianggap buta, tetapi merekalah yang buta mata hatinya. Oh Gus Dur, kami rindu kepadamu, kami rindu kepadamu. Tuhan mengangkatmu menjadi pemersatu keberagaman agama, budaya, ras, suku dan sebagainya. Dari saudaraku Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu menjadi satu tanpa ada perbedaan. Oh Gus Dur, kami rindu kepadamu. Kami rindu kepadamu. Oh
persatuan bangsa ini. Bagi mereka yang lupa akan amanahnya, bagi mereka seperti tikus-tikus, seperti mereka yang tidak beragama, yang lupa akan tujuan hidupnya. Oh Gus Dur, oh Gus Dur, alangkah eloknya negeri ini bebas dari mereka. Aku bermimpi rakyat ini akan makmur, anak-anak kita, generasi kita akan sehat, akan bermartabat. Oh Gus Dur, hati ini merajuk dengan budaya dan keberagaman yang ada, saling asah, saling asuh, menjunjung nilai kemanusiaan. Oh Gus Dur, kami rindu kepadamu Gus Dur. Rumah Sakit Darmayu tanggal 8 Januari 2025 pukul 13.12 WIB. Muhammad Tawwab Ibrahim, Bumi Magetan. Atur suwun. Tepuk tangan untuk Bumi Magetan. Waktu terus berlanjut. Ini persiapan untuk ambengan teman-teman yang bagian untuk konsumsi. Saya harapkan untuk gimana lah segera. Terus untuk seluruh tokoh lintas iman dari pendeta GKJW juga dari PCTAI nanti bareng-bareng dulu untuk fotokopi laras. Sudah tidak fokus. Kurang kopi. Untuk foto bersama. Terus sekarang setengah 12 saya janjikin setengah 12 kudu bar. Ini udah dengan diskusi biasa nih gitu loh. Panggung soalnya. Dari tadi rekamannya tuh keliru terus. Ya, untuk saya baca puisi nanti di Madiun. Mas Hugo, satu puisi masih boleh nggak? Jam berapa ya nih ya? Untuk mempersiapkan ambengan teman-teman, dan ini juga sudah siap. Kursinya sudah siap Mas ya? Mas, ya Mang. Sudah siap nggih konsumsinya? Sampun siap. Tempatnya wonten mriki napa? Nggih. Untuk itu nuwun sewu Gus Ib nggih. Sarang-sarang rumiyin monggo ditata riyen kalih nanti yang hadap-hadapan ten nggih. Yang berhadap-hadapan dulu, berhadap-hadapan. Niki konsepe liwetan nggih, ngapunten dados
semuanya nanti makan bareng, ngapunten di atas daun pisang Pak Kapolres. Kita kembali ke akar, kembali egaliter, tidak ada perbedaan apapun, sedanten dahar sami, insya Allah niki barokah. Nanti berhadap-hadapan, ya nopo carane arek pondok mboten usah diulang ini. Insya Allah wis apal. Poro-poro ngapunten estu mboten dalam rangka untuk tidak menghormati siapapun. Kekuatan Mas Jinggo sak monten niku. Kekuatan les bumi segitu itu. Titik tak tambahi tentang agnotis. Mungkin kalau rodok nukil pendapatnya Mbak Yai Mustafa Bisri. Suatu saat beliau tanglet kali nyiap nih nggih. Monggo yang bagian konsumsi. Jadi ketika agama sudah tidak bisa dilakukan secara baik di tengah masyarakat, niku terus Mbak Yai Mustafa Bisri ini tanglet. Iki salah sopo, dikangen milih siji salah kiai. Berarti nek nang Katolik ya salah Romo Bowo. Jadi salah iki Romo Bowo, saya Gus Towab, utawa salah umat, utawa salah santri. Akhirnya kalau jawab niki utawa salah zaman. Akhirnya kalau jawab yang paling aman, tidak menggesek siapapun adalah salah zaman. Beliau jawabnya boten. Iki sing salah kiai. Ngoten nih? Nun, sing salah adalah tokoh-tokoh agama. Jadi betapa tokoh-tokoh agama hari ini kehilangan labeling yang betul-betul bisa dinikmati oleh umat. Nek zaman biyen sing jenenge kiai niku mesti luman, gampang bantu siapapun. Kados dene Romo Zainal, Romo Kiai Zainal niki dinten saged rawuh, alhamdulillah, tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan betul ini sesepuh kita, ayo didongakno sehate, panjang umure, karena doa-doa beliaulah kita bersama semua bisa kumpul dengan mulia hari ini di tempat ini dengan aman. Jadi agnotis ini kemudian diliarkan sekian rupa karena mereka kehilangan sosok agama itu secara tepat. Mereka kecewa beragama karena melihat tokoh-tokoh agama ini dengan kacamata yang keliru. Jadi menilai Islam kepada para kiai, menilai Katolik kepada para romo, nilai Protestan kepada para pendeta. Akhirnya potret-potret agama ini terbatas di kekurangan-kekurangan yang dibawa oleh kiai masing-masing, oleh Gus masing-masing. Apa meneh saiki para pendakwah itu terus duwe manajemen, Gus. Lho bayangnya aku nek terus ngundang wong iku terus diuneni eneng. Iki kok awakmu kuatmu piro ngono terus piye iki kok? Wani piro? Oh, gak, nek wani piro gak tahu aku denek ngono. Betapa hari ini kita terjebak pada labeling-labeling. Orang ketika dia berdakwah kemudian materi yang dikedepankan, maka saat itulah kiamat agama terjadi. Kalau betul-betul menjamin lahir batin santri sakmene mbae iki ning sing non Magetan coba angkat tangan sampean. Coba yang selain Magetan coba angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan. Yang tinggi dipilih. Boten Mas Jinggo pun tidak mriko. Sing dhuwur. Yang non Pulau Jawa angkat tangan. Saking pundi? Ini dari mana? Oh, tuh ke akhirat malah. Sakmenten katai mempercayakan hidup matinya kepada Mbah Zainal. Itu kan berarti lumane kiai, api kiai. Hari ini kita rindu betul, kangen betul sosok itu. Salah satunya adalah kepada Gus Dur. Betapa Gus Dur itu kiai yang tidak pernah punya label harga. Sampai ndak duwe-duwe, nggak pernah duwe dompet. Loh, awak di Gus Rohmane dompetnya tikal telu kira-kira. Pokoknya mulai wis kira-kira awak kaya aku barang ini mulai terus hitung-hitungan iki. Kami rindu. Maka betullah puisi itu, laparkah kamu, hauskah kamu. Itu betul itu. Betul itu. Maka penutup kula kita mengajak bersama-sama kepada siapapun sing kalih Gusti Allah dipundi dadi kiai, dadi Gus, dilalah
Gus niku enten Gus asli tus mergo anak kiai kados Gus Toab, enten Gus naturalisasi non kaya jenggo iki kok nek jenggo itu anak kiai dhek Gus naturalisasi, ora Gus dadi Gus. Ana Gus honoris causa. Nah, iki istilah baru. Itu saya kenalkan kepada Pak Kapolres, kepada Pak Dandim. Nah, saiki ana Pak Kapolsek iki. Iki dadi Gus honoris causa iki dino. Mergo apik banget wong iki. Termasuk ke Pak Fahru Rozi itu. Pak Dan Ramil ini Gus honoris causa. Yang tidak Gus duduk anak kiai tapi punya perilaku kemuliaan seperti kiai. Loman banget. Betapa tidak loman sesuk iki mesti jam itu kudu dinas tepat tet. Mergo nyontoni anggota les ngene. Betul ya? Jenengan nek misal teko jam 09.00 wani ndak? Gak wani. Iku mesti kena sistem, mesti dilokno anak buah. Padahal jam yamene gurung turu. Nek jenggo saya gak ono urusan. Sesuk bangkong deh. Tak jamin wis. Dapuran iki koyo jenggo ya apa lagu. Kan deh bahan bakune meh padha mbek aku. Dadi aku jenggo iku nek bangkong ngono rada mantes ya nggo ya. Rada mantes dadi awak dhewe nek kiri ya pantes nggo. Pembangkongan kok. Penutup kula, wahai siapapun yang sedang tertarik dengan dunia agnostis, kalian yang percaya Tuhan tidak percaya agama, tolong jangan melihat agama kepada diri-diri kami. Tolong tidak melihat agama kepada Romo Bowo, kepada kawan-kawan, ke Pak Sobegi, Pak Darmanto, ke Mbak Kening Isma, ke Gus Rohman. Agama itu betul-betul dari Allah, dari Rasulullah, maka contohlah as-sabiqunal awwalun. Minimal tolong tengok Mbah Zainal, tolong lihat pengorbanannya Mbah Zainal, tolong lihatlah Gus Dur, tolong orang-orang, tengoklah orang-orang yang kalau di kholi itu mesti ramenya rakaruan. Itu karena saking kangennya kita kepada beliau-beliau. Estu ngapunten, hadanallah yakumul khair, ihdinas siratal mustaqim. Ini nanti Pak Kapolsek sebagai pemegang dan pemangku wilayah keamanan, kula nyuwun pamit niki rada terlambat didik dari izin. Iki kok nek gak diizini sampai subuh lah aku. Ya santri ya dur-duran. Nggih, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.